Kita bicara tentang manuver politik jejak saudara Anies Baswedan yang tampaknya hasratnya, nafsunya, keinginannya untuk menjadi seorang presiden sudah luar biasa, diubun-ubun bahkan melampaui batas kemampuan pribadinya, batas kemampuan logika, hingga harus berkampanye dini prematur. Meskipun saat ini KPU dan Bawaslu belum melakukan teguran secara nyata. Tetapi yang menarik mau kita bahas kali ini adalah tentang manuver politik Anies Baswedan yang berada di dua sisi. Dia menghalalkan segala cara. Di sebelah kiri dia bicara tentang nasionalisme, kebangsaan, seolah ingin menggandeng kaum nasionalis, menggandeng kaum Pancasilais. Tetapi di sebelah kanan dia juga bergandeng tangan erat dengan orang-orang dan kelompok-kelompok yang selama ini diidentifikasi dalam kelompok radikal intoleran yang mana ormas-ormasnya telah dibubarkan oleh negara atas nama undang-undang karena ingin mengganti ideologi Pancasila dan tidak menerima Pancasila. Pertanyaannya sekarang adalah, saudara Anies Baswedan ini sebetulnya siapa? Kelompok nasionaliskah? Atau Anda bagian dari kelompok yang radikal intoleran? Kita sebetulnya ingin menantang saudara Anies Baswedan ini untuk menyatakan sikap pribadinya. Apakah dia menolak kelompok-kelompok radikal intoleran? Menolak kehadiran kelompok-kelompok seperti pengusung-pengusung khilafah di dalam barisannya? Atau dia menerimanya? Atau dia adalah seorang kelompok yang menerima dukungan kelompok nasionalis? Atau tidak? Atau ingin menerima semuanya demi kepentingan politik pribadinya? Ini yang mau kita pertanyakan kepada Anies Baswedan sebetulnya. Kita juga ingin menantang sebetulnya Anies Baswedan kalau dia adalah seorang nasionalis. Maka dia tidak perlu takut bicara bahwa dia akan menolak kelompok-kelompok radikal intoleran, kelompok-kelompok yang selama ini memperalat agama untuk politik. Tetapi apakah Anies Baswedan berani melakukan itu? Saya yakin dia tidak berani karena dia menikmati dukungan dari kelompok-kelompok ini. Maka itu kepada kelompok nasionalis dimanapun Anda berada, masyarakat Nusantara dimanapun kalian berada, berhati-hatilah memberikan dukungan, berhati-hatilah memilih calon pemimpin. Jangan sampai nanti menyesal ketika bangsa kita ini teraduk-aduk pecah dalam konflik karena kepentingan politik seseorang. Ferdinand Huta Hayan seringkali memberi kritikan pedas ke Anies Baswedan. Ferdinand mengawali karir politiknya sebagai pendukung Jokowi dalam pemilu presiden 2014. Kala itu ia menjadi ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP. Pria kelahiran Sumatera Utara tanggal 18 September tahun 1977 itu juga pernah mengikuti aksi mendukung Jokowi dengan membentangkan spanduk dari Balai Kota Jakarta menuju istana. Tidak hanya Ferdinand, Ruhut Sitompul pun sering mengkritik Anies Baswedan. Baru-baru ini Ruhut Sitompul sering memberikan kritik tajam terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ruhut bahkan hampir dituntut setelah mengunggah foto Anies menggunakan koteka, yang ternyata hasil penyuntingan. Yang penting selesai pertandingan itu lepas itu seragam. Udahlah. Selesai, yuk kita jalan lagi. Tak berhenti mengungkapkan ketidakcocokannya pada bakal calon presiden, Capres Partai Nasdem itu, Ruhut kembali menyebar poster tentang Anies. Poster tersebut diunggah Ruhut melalui akun Twitternya pada Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022. Ruhut dalam hal ini mengamini apa yang tertulis pada poster yang dia unggah. Benar nih ngeri kale, Gusti Boten Sare, Merdeka, tulis Ruhut Sitompul. Sebelumnya pada Pilpres 2014 lalu, Ruhut yang berada di barisan pendukung Prabowo Subianto juga mencecar Jokowi. Dia menyatakan hal yang hampir sama pada Anies. Saat itu menyebutkan bahwa jika Jokowi jadi capres, maka Indonesia tinggal menunggu kehancuran. Tar juga tobat kalau Pak Anies jadi Presiden RI. Lihat aja jejak digitalnya opung ini. Dulu paling banyak nyinyirin Jokowi, sekarang ngebalik, lagi jilat terus, tulis warganet di kolom komentar.